Baik mana kita imam di rumah sendiri secara berjamaah dengan keluarga, atau berjamaah di masjid karena dekat dari rumah. Berjamaah di masjid. Berjamaah di masjid, habis berjamaah di masjid, pulang ke rumah, jadi imam untuk istri, anak, dan orang tua yang sedang sakit. Kalau di rumah itu ada istri, ada anak, ada orang tua, tetap berjamaah ke masjid, habis itu pulang ke rumah, sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung pulang. Dapat dua-duaan. Tapi tadi udah sholat di masjid, ya. Sholat yang di rumah itu sholat apa namanya? Sholat yang pertama tadi menggugurkan kewajiban. Sholat yang kedua di rumah itu mencari fadilah, dapat pahala, terhitung sebagai sholat sunat. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Dalilnya sahabat Nabi sholat dengan Nabi, selesai itu Nabi pulang. Selesai Nabi pulang, dia duduk. Pas dia sedang duduk, datang orang kampungnya. Kami belum sholat, kata orang kampung. Kalau jadi imam karena kau sahabat Nabi, dekat dengan Nabi. Dia sholat sekali lagi. Berarti dia sholat dua kali. Satu dia sholat dengan Nabi, satu dia sholat sekali lagi. Ini juga dijadikan dalil dalam mazhab Syafi'i, boleh orang imamnya sholat sunat, makmumnya sholat wajib. Dalam mazhab Maliki tak boleh, karena kata Imam Malik nggak ada hadisnya, nggak ada hadisnya Nabi sholat sunat, makmumnya sholat wajib. Mazhab Syafi'i dapat, Imam Syafi'i dapatnya hadis itu. Mana? Karena sahabat Nabi tadi waktu dia dengan Nabi sholat wajib. Setelah Nabi pulang, dia di masjid itu sholat yang kedua terhitung sebagai sholat sunat. Masuk kita ke masjid, ada orang sholat sunat, kita ikut di belakang. Allahu Akbar. Selesai salam dia bilang, saya tadi ba'diyah pak, katanya. Gak masalah. Apa masalahnya rupanya? Kau aja yang gak tahu. Jangan di rumah dengan anak istri, tetap ke masjid. Kalau begini pemahamannya nanti mati masjid nih, nggak ada orang sholat di masjid. Saya bersuami tidak mampu menafkahi rumah tangga. Alhamdulillah saya sebagai istri bisa menafkahi rumah tangga dan hobi-hobi suami. Wah, betuahnya kawan. Udahlah dia mengasih makan, hobi. Ya kalau hobinya murah, kalau hobinya touring. Saya menuntut komitmen kepada suami untuk bisa saling jaga hati, agar tetap waras. Dan jaga komitmen dan komit lucu. Apakah saya berdosa dengan tuntutan ini? Suami itu mengasih 5. Wajib suami mengasih 5. Yang pertama ngasih makan, yang kedua ngasih pakaian, yang ketiga ngasih tempat tinggal, yang keempat ngasih pendidikan, yang kelima ngasih perhatian. Ini semua laki-laki ini 5 kewajiban kita kasih ke istri. Kalau usaha kita lagi seret, duit tak ada, kita bilang ke istri kita, aku belum bisa ngasih kau makan, belum bisa membelikan kau pakaian, belum bisa ngasih kau tempat yang layak, belum bisa mengasih kau pendidikan. Hanya sekedar perhatian aja lah, nengok-nengok kau aja lah. Jadi untuk belanja bulan ini, ku pinjam duit kau. Akadnya minjam. Tulis, ku pinjam duit kau bulan ini 2 juta. Bulan depan ku bayar. Jadi akadnya hutang piutang. Kata si istri, jangankan duit ini, nyawa aku kasihkan. Jadi akad ini gak usah pinjaman. Jadi apa? Zakatku, karena kau fakir miskin. Boleh istri berzakat ke suami. Boleh istri berzakat ke suami.
Bahkan zakat itu bagus untuk orang terdekat. Dan orang terdekat dari istri adalah suami. Suami tak boleh berzakat ke istri. Kenapa? Karena wajib dinafkahi. Tak boleh berzakat ke anak. Tapi istri boleh berzakat ke suami. Atau dia bilang aku berzakat ke Basnas. Adapun yang duit belanja bulan ini itu terhitung sebagai sedekah. Jadi perempuan mesti tahu hukum, laki-laki mesti tahu hukum. Supaya tak terjadi kekacauan. MU dengan Liverpool mesti sama-sama paham ya. Mesti tahu. Karena kalau tidak nanti terjadi konflik. Jangan gara-gara ini yang Liverpool nggak mau ngaji Riyadhus Shalihin pula. Siapa yang membuat hukum? Yang membuat hukum FIFA. Apa nama hukumnya? Statuta. Bahwa kalau ini namanya handball. Bahwa kalau gini terjadi namanya outside. Ini namanya hakim garis. Ini namanya wasit. Kalau yang paham hanya Liverpool, MU tak paham, konflik. Ujung-ujungnya nanti ke pengadilan. Kalau terjadi di Riau, kelam nanti ujung-ujungnya. Nah, jadi suami ini mesti tahu, aku laki-laki, kewajibanku 5. Kalau aku tak sanggup, berarti aku mesti ngutang. Si istri pun mesti tahu, ini hartaku, ini ku bawa dari ayahku, ini sawitku, ini duit aku. Kalau suamiku minta, harus jelas. Jangan mau anak perempuan kita dibodohi laki-laki. Aku suamimu, semua duit kau duit aku, karena kita udah berumah tangga. Sorgamu di bawah tapak kakiku. Itu kan pembodohan. Itulah pentingnya kursus pernikahan. Sebelum nikah itu kursus dulu. Kursus pernikahan. Nanti kita buatkan di masjid nih kursus pernikahan. Cuman masalahnya beberapa kali dibuat di Pekanbaru, yang ikut kursus yang udah menikah pula. Bahaya itu, khawatirnya setelah kursus dicobanya sekali lagi. Bolehkah daging kurban kelompok 1 dicampur dengan kelompok 2? Setelah itu baru diambil 1/3 bagian serta kurban. 7 orang. 7 orang. 7 orang. Berarti berapa ekor sapi? 3 ekor sapi. Potong, kulit, cincang, masukkan ke kresek. Bagi 2 kupon. Bapak dapat 2 kupon ya. 1 kupon sebagai peserta, 1 kupon sebagai masyarakat. Bapak dapat 1 kupon karena hanya sebagai masyarakat, karena bapak tak peserta. Datang bapak itu dibukanya, ini bukan sapi aku. Sapi aku dagingnya limosin. Ini kenapa hijat 55? Enggak begitu. Yang tidak boleh itu lebih dari 1/3. Jadi kalau satu sapi itu dagingnya 60 kilo, berarti pekurban dapat jatah 20. 20 bagi 7, 2 sekian. Dapat 1 bungkus 5 kilo. Tak boleh. Karena lebih dari jatah sepertiga. Dia hanya boleh dapat 2, sekian dalam 1 plastik. Jadi bukan masalah mengambil daging siapa, bukan itunya, karena daging ini udah bersatu. Yang tak boleh itu adalah lebih dari jatah, itu yang tak boleh. Saya malah nggak saya ambil kupon sama sekali Pak Ustadz. Bagus, itu yang paling bagus. Kupon tak diambil, dagingnya diambil. Yang paling bagus adalah wa at'imul ba'isal faqir, bagi semua ke fakir miskin, the best. Tapi kalau diambil pun 1/3, itu memang hak kita. Rata-rata kita di Indonesia ini yang model pakai panitia-panitia ini tak sampai 1/3. Siapa yang mengambil 2 plastik, 1 plastik jatah sebagai pekurban, 1 plastik sebagai masyarakat,
itu tidak sampai sepertiga. Jangan khawatir, haram. Kalau kita belajar tak ada guru, ada ayat atau kata mutiara yang menjelaskan kalau belajar tak ada guru, gurunya setan. Ungkapan ulama salaf, bukan hadis itu. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Kalimat lain mirip. Man la ustadza lahu fa ustadzuhu syaitan. Siapa yang tak punya guru, gurunya setan. Izin jelaskan Ustadz terkait makna dari tafsiran ayat ini. Saya sholat di masjid di Jakarta. Jumpa bapak-bapak pakai cincin emas. Sholat pakai cincin emas. Selesai sholat, saya tengok dia pakai cincin emas. Kenapa bapak pakai cincin emas? Kata dia, disuruh dalam Al-Quran. Saya pun terkejut. Mak, tinggi kaji bapak ini. Aku rasanya udah banyak juga lah membaca, tak pernah terbaca aku ini. Jadi saya tanya, mana ayatnya? Ditunjukkannya. Ini ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah perhiasanmu ketika kamu mau ke masjid. Sahih. Ayatnya sahih. Terjemahnya sahih. Otaknya sakit. Hai orang beriman, pakailah perhiasanmu kalau kamu mau ke masjid. Memang begitu terjemahannya. Coba tengok terjemahan. Mana terjemahan? Kita tengok sama-sama ya. Terjemahan Kemenak. Khudzu zinatakum. Khudzu zinatakum, surat Al-A'raf 31. Tengok di Google, terjemah Al-A'raf 31. Terjemah Al-A'raf 31. Terjemah Al-A'raf 31. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki masjid. Ini terjemah yang sudah dimasukkan unsur tafsir. Karena kalau terjemah aslinya, terjemah perkataannya, khudzu, ambillah zinatakum. Zina perhiasan. Ambillah perhiasan kamu ketika kamu mau ke masjid. Ayat ini ada asbabun nuzulnya. Ada sebab kronologis turunnya. Gimana ceritanya ayat ini? Ayat ini ceritanya dulu orang kafir musyrik tawaf di keliling Ka'bah. Maaf, telanjang. Tawaf dalam keadaan telanjang. Datang Nabi Muhammad. Nabi menengok ini perbuatan mungkar, batil. Turun ayat. Hai orang beriman, kalau kamu mau tawaf di Masjidil Haram, pakailah pakaian tutup aurat. Bukan nyuruh pakai cincin emas. Adapun tentang cincin emas, hadisnya sahih. Uhillu dzahab, aku halalkan emas, wal harir, sutra, aku halalkan emas dan sutra, lidzukur min ummati, untuk laki-laki. Wa uharrimuhuma lil inas, untuk perempuan. Uhillu, aku halalkan zahab, emas, wal harir dan sutra, lil inas, bagi perempuan. Wa uharrimuhuma 'alal rijal, haramkan bagi laki-laki. Emas tak ada tawar-menawar, sikit pun haram. Tapi kalau sutra halal 2 jari. Siapa yang ingin betul pakai sutra Pak Ustadz? Pakai 2 jari di sini. Itu ku tengok kerah baju kau tuh sutra. Nazar Pak Ustadz. Demam aja bawaannya kalau nggak pakai sutra ini. Boleh lah, pakailah. 2
2 jari. Kalau emas tak ada tawar-menawar, sedikit. Kalau air emas bukan emas. Jam sepuh pakai air emas, nampak. Tapi kalau punya alergi jangan, nanti gatal-gatal. Air emas boleh, karena dia bukan emas. Sepuh, bahasa kitanya imitasi. Bagaimana penerapan konsep tata menentukan masa haid wanita mustahadah? Apakah secara umum sesuai pendapat ulama mazhab Syafi'i? Oh, simpel saja. Pergi buka di buku tulis di Somad Moroko. SOMADMOROCCO spasi istihadah. Pakai situ istihadah. Apaan? Share ke grup. Nah, baca situ. Berapa normalnya dia biasanya? Normalnya 7 hari. 7 hari. Ya, normal 7 hari. Berarti hari yang ke-8-nya itu istihadah. Dia tetap sholat, mandi dia. Habis itu dia hanya boleh wudhu setelah masuk waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maaf cakap, udah masuk waktu, pergi ke toilet, cuci bersih, maaf, pakai pembalut, sholat. Menetes waktu sedang sholat itu terampunkan, karena dia istihadah. Kalau tak tahu normalnya berapa, lewat dari 15. Hitung sejak dari awal. Lewat dari 15 itu sudah istihadah. Kalau melahirkan mazhab Syafi'i 40 hari. Lewat dari 40 hari 60. Lewat dari 60 masih tak berhenti istihadah. Istihadah itu orang yang luka tangan berdarah, tetap sholat. Bukan berarti kalau luka tak sholat. Nah, tengok, baca detail. Nanti Rabu depan kalau tak paham yang di share tuh, tanyakan. Kasih garis merah, print, kasih garis merah, ini kami tak paham. Apakah ada hadis tentang penentuan masa haid? Iya, ada. Dari hadis itulah ulama berijtihad. Dipahaminya hadis itu, baru mereka berijtihad. Apakah sah bertayamum pakai debu pesawat? Satu kelompok mengatakan di pesawat itu tak ada debu. Kata dia tak ada di pesawat itu debu. Kenapa? Karena definisi debu, pelana kuda, tahu pelana? Ini kuda. Kita kalau naik kuda itu jangan langsung ke kuda itu, mesti ada pelana. Dipukul pelana itu begini, dipukul, naik debunya ke atas. Ini cahaya matahari. Waktu dipukul gini, naik debunya ke atas. Baru bisa dibuat tayamum. Ini kata kelompok yang ini. Kata dia di pesawat itu tak ada debu. Pas kupukul gini ya, tak ada debu. Kata kelompok yang ini. Kata kelompok yang ini mengatakan di pesawat itu ada debu. Dari mana debu? Ini saya duduk di pesawat. Ini jendela. Kan masuk cahaya matahari. Waktu cahaya matahari itu masuk, nampak debu itu terbang. Nampak debu.
Dua makna. Yang pertama, bahwa ada debu. Yang kedua, mata saya masih tajam. Nampak saya debu itu terbang. Kelompok ini mengatakan tak ada debu. Karena definisi dia ada debu kalau dipukul pelana kuda muncul. Kata kelompok ini ada debu. Bagi yang mengatakan ada debu, bertayamum. Ada debu. Nanti kalau ada ustadz mengatakan tayamum pesawat begini, berarti dia condong pada kelompok ini. Ada debu. Nah, saya punya gini. Habis itu sapu lagi. Baru sapu. 1, 2, 3. Ini untuk bawah. Ini ke dalam. Ini untuk bawah. Ini ke dalam. Sekali. Udah. Kata kelompok ini. Sholat dia. Kelompok yang mengatakan tidak ada debu, 3 pendapat. Macam mana kalau kita meyakini di pesawat itu tak ada debu? 3 pendapat. Pendapat yang pertama, mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi tidak wajib sholat karena tidak ada alat bersuci. Air tak ada, debu tak ada, maka tak wajib sholat karena tak ada alat bersuci. 2, mazhab Hambali. Menurut mazhab Hambali, sholat tanpa bersuci, tidak wudhu, tidak tayamum, sholat saja. Mazhab Hambali. Mazhab Syafi'i, sholat tanpa wudhu, tanpa tayamum. Sholat lihurmatil waktu, untuk menghormati waktu. Karena tak boleh waktu dari jam 12.30 ke jam 3.30 itu tanpa sholat. Mesti kita sholat. Usalli fardhu zuhri raka'ataini qasran majmu'an ilaihil asri jam'an taqdiman lillahi ta'ala. Sholat zuhur, asar, atau zuhur saja karena nanti asar sudah sampai di Jakarta. Sampai di tempat tujuan diulangi sholatnya karena sholatnya tidak sah, karena tak cukup syarat. Kalau tak sah kenapa sholat? Sholat lihurmatil waktu, untuk menghormati waktu. Sampai di tujuan diulangi balik, namanya sholat i'adah, bukan sholat qadha. Sholat i'adah, mengulang. Hanafi tak sholat, Hambali sholat, Syafi'i sholat lihurmatil waktu, ulang balik. Dari 3 mazhab ini, bapak ibu condongnya kemana? Saya condong ke Hanafi aja lah Pak Ustadz. Gak sholat? Ya, ini condong ke Hanafi. Kalau bapak, saya condongnya ke Hambali Pak Ustadz. Sholat? Ya. Oh. Bapak, saya condongnya ke Syafi'i. Di akhirat berjumpa nanti 3 orang. Kata malaikat, kau kemarin yang pakai Hanafi, ya. Kau nggak sholat, ya. Mesti kau ulang balik. Karena sholat hukumnya wajib dan kau tak sholat. Kau Hambali, mazhab Hambali, ya. Kau nggak sholat kemarin. Sholat kau tak sah karena kau tidak berwudu. Yang Syafi'i, kau sholat kemarin, aku sholat, tapi kalau sholat kau tak sah, udah kuulang. Di antara 3 nih mana yang paten? Makanya dengan belajar mazhab ini, tahu kita kelebihan, bukan menjatuhkan imam, nggak boleh, bukan kita tapi kita jadi paham. Oh, ngaji ini bisa aja bilang oh itu udah paten, itu udah. Oh, ada oh itu. Ada. Mazhab Syafi'i itu kelebihan mazhab Syafi'i, tingkat kehati-hatiannya tinggi. Dia sholat, tapi sholatnya tetap digantinya, bisa terjawab semua. Nah, itu mazhab Syafi'i. Tapi bukan berarti kita menyalahkan, tak boleh, karena semua ini ulama, mereka sudah berijtihad dengan ilmunya masing-masing.
Itulah kaji kita subuh ini. Ala hazihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat. Selamatkan kami dari segala musibah, malapetaka dan bencana. Wa taqdi lana biha jami'al hajat. Tunaikan kami segala hajat-hajat. Wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat. Angkat derajat kami di sisimu ya Allah. Wa tuballighuna biha aqsal ghayat. Sampaikan segala niat baik kami. Wa tarfa'una biha 'alad darajat tuballighuna aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Semua kebaikan ketika kami hidup maupun sudah mati. Ya qadiyal hajj, ya rafi'ad darajat, ya man qada amran innama yaqulu lahu kun fayakun. Ishfi mardana. Saudara-saudara kami yang sakit, sembuhkan penyakitnya ya Allah. Warham mautana, yang sudah meninggal dunia, lapangkanlah kuburnya ya Allah. Rabbana fil lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin. Tolong saudara kami yang teraniaya di Palestina ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.